Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang menjadi agen damai atau penghakiman. Aku kagum sama hamba Tuhan yang mempunyai iman yang kuat. Beberapa kesaksiannya melalui mimbar gereja membuat aku makin mengaguminya. Suatu hari aku mempunyai kesempatan bekerja sama dengan beliau. Aku punya proyek besar dan beliau masuk di dalamnya sebagai penasihat rohani. Saat itu aku merasa termotivasi penuh untuk menjadikan proyek ini berhasil. Soalnya dia selalu menguatkan untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan dana yang dibutuhkan dalam mewujudkan proyek itu. Dia bilang Bapa kita di surga punya segalanya. Dengan iman dan doa yang sungguh-sungguh kita akan lakukan perkara besar. Dalam perjalanannya beliau menyarankan agar proyek itu dijadikan lebih kecil dengan alasan dana yang dibutuhkan sulit didapatkan. Mulai saat itu aku mulai gak respect terhadap beliau. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan yang aku kenal mempunyai iman yang kuat, bahkan beliaulah yang mendorong untuk membuat proyek yang besar untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yesus luar biasa. Justru beliau yang melemahkan iman para panitia. Ini justru yang gak masuk akal. Dan maaf, aku tetap pada rancangan awal, yaitu proyek ini harus besar. Sebagai konsekuensi pernyataannya, akhirnya beliau mundur dari proyek ini. Akhir cerita, proyek ini berhasil digelar dan respon jemaat luar biasa. Hamba Tuhan itu pun menghadiri proyek itu dan sempat bertemu dengan aku. Dalam hati aku ngomong, ternyata hamba Tuhan sepertimu hanya pintar berkhotbah, tapi bukti nyatanya nol. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Begini bunyi firman-Nya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Sejak kejatuhan di Taman Eden, manusia hidup dalam keterasingan rohani karena pemberontakan terhadap Tuhan. Namun melalui Kristus Allah memilih untuk tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ini berarti bahwa dosa-dosa kita tidak lagi menjadi penghalang dalam hubungan kita dengannya. Dia gak hanya mengampuni, tetapi juga melupakan dosa kita. Tidak menggunakannya sebagai alasan untuk menolak kita. Pendamaian antara manusia dan Allah terjadi bukan karena usaha manusia, melainkan karena karya Kristus di kayu salib. Darah Yesus yang dicurahkan menjadi pengorbanan sempurna yang menggantikan hukuman atas dosa kita. Keselamatan kita bukanlah hasil dari kebaikan kita, tetapi karena kasih dan pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita. Karena kita telah didamaikan dengan Allah, bagaimana kita seharusnya itu? Firman di atas juga mengatakan bahwa Allah telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Ini berarti bahwa kita yang telah menerima pengampunan harus menjadi duta kasih dan pendamaian bagi orang lain. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam anugerah, bukan dalam rasa bersalah dan ketakutan. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik bahwa Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya. Kita dipanggil untuk menerapkan prinsip pendamaian dalam hubungan dengan orang lain. Tidak mudah menghakimi atau menyimpan kepahitan. Ketika kita memahami bahwa Allah tidak memperhitungkan pelanggaran kita juga harus belajar untuk tidak memperhitungkan kesalahan orang lain terhadap kita. Pendamaian dengan Allah memberi kita identitas baru sebagai anak-anaknya. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi telah dibebaskan untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Hidup dalam kasih Kristus. Berarti kita tidak lagi diperbudak oleh dosa dan kesalahan masa lalu, tetapi berjalan dalam kebebasan dan anugerah yang Tuhan sediakan. Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ini adalah kabar baik yang mengubah hidup. Karena itu, kita harus hidup dalam anugerah, mengampuni sesama, dan menjadi alat pendamaian bagi orang lain.
Propres 4K kali ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku nggak ngitung kelemahan orang lain. Koreksi Tuhan ini sungguh menusuk hatiku. Aku sempat memandang rendah hamba Tuhan itu. Bahkan sempat aku ngerasa bahwa imanku lebih kuat daripadanya. Ini membuatku menjadi sombong rohani, dan lewat firman ini Tuhan sedang mengoreksi sikapku yang tidak mendatangkan kedamaian. Aku gak punya hak untuk merendahkan iman hamba Tuhan itu. Karena itu urusan beliau dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Aku minta ampun kepada Tuhan atas tindakanku yang tidak mendatangkan kedamaian. Aku sadar bahwa tindakanku itu membuat aku berdosa. Karena aku sama seperti dunia yang terus mengingat dan menghukum kesalahan seseorang. Sementara Allah telah menghapus dan melupakan semuanya. Dan dosa itu yang memisahkan aku dari Allah. Menciptakan jurang yang gak bisa aku seberangi. Berita baiknya ketika aku datang kepada Tuhan, Dia gak lagi memperhitungkan pelanggaranku. Sebaliknya, Dia membuka tangannya lebar-lebar, menungguku kembali dengan pelukan kasih-Nya. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui, agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. SYK, yes.